ini menjadi kayak orang tua tuh rasa tertekan, takut, khawatir, begitu juga anak. Nah, menurut Bu Dokter ini menanggapinya seperti apa, Bu? Ya, saya pikir pertama kita mencegah jangan sampai anak kita kena. Jadi pertama kita sejak kecil kita sudah melatih anak-anak untuk sering berkomunikasi dengan orang tua. Jadi orang tua bisa mendidik, jangan ikut ya orang-orang yang tidak dikenal. Lalu juga sekarang kita juga hati-hati terhadap pembantu, terhadap keluarga pun sekarang ada yang juga menculik anak. Jadi memang sudah betul-betul seperti orang itu sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan, akhirnya anak pun diculik. Maka orang tua harus betul-betul menjaga anaknya, mulai dari mendidik untuk tidak gampang terbawa orang yang tidak dikenal maupun yang dikenal. Jadi dilatih bahwa jika akhirnya pergi dengan seseorang, walaupun sudah dikenal, tapi harus sepengetahuan orang tua, karena risiko penculikan cukup besar. Itu yang nomor satu. Lalu kalau pergi bersama-sama, maka harus tetap diawasi sepenuhnya dan jangan sampai lengah. Misalnya diajak bicara oleh pihak lain, karena mereka juga suka-suka bukan hanya satu orang. Jadi di situ juga harus betul-betul menjaga. Kalau anak itu misalnya rumahnya kecil, lalu main-main di luar, maka ada kesepakatan bersama untuk saling menjaga dan jangan sampai dibawa oleh orang tanpa sepengetahuan orang tuanya. Jadi sebagai suatu kesatuan, sebagai suatu komunitas bermain. Kemudian kita juga kalau memungkin ya mestinya polisi juga lebih aktif melihat keadaan sekarang. Maka harapannya adalah bahwa polisi jauh lebih aktif, betul-betul ikut memikirkan masalah penculikan anak ini. Lalu kita lihat lagi dari segi bagaimana menangkap anak-anak ini. Alangkah baiknya kalau kita lihat bahwa sekarang kenyataannya begitu berat, maka mestinya polisi itu mengajak warga. Tapi kalaupun polisi kurang mengajak warga, maka warga yang punya kepentingan, mereka sama-sama bersatu. Kalau ada suatu mencurigakan, baiknya sama-sama mengatasinya. Karena kalau mengatasi seorang diri, seringkali warga sekarang itu takut bahwa pihak penculik lebih kuat posisinya daripada warga. Tapi kalau rame-rame kan sudah lain. Kalau rame-rame melapor polisi, juga keadaannya akan berbeda. Semoga dalam penculikan ini kalau rame-rame akan lebih diperhatikan. Apalagi misalnya kalau sudah jelas tempat penculikannya di mana, maka melaporkan ke polisi untuk sama-sama mendapatkan anak itu kembali. Itu merupakan suatu cara yang lebih memungkinkan bahwa anak itu kembali. Nah, yang terjadi saat ini kondisinya artinya orang-orang ini lebih maaf ya dokter, orang ini kayak melihat seseorang yang orang asing lah katakanlah, dia lebih selain waspada tuh lebih kayak tingkatannya lebih negatif karena masyarakat ini dihadirkan atau diperlihatkan situasi dengan ya kayak semacam takut ketemu orang, akhirnya ngeri nanti anaknya diculik dan sebagainya. Dan itu efeknya artinya orang-orang tua itu lebih waspada, tingkat kewaspadaan dulu lebih ke taraf kayak parno, Bu Dokter. Jelas ini berakibat negatif pada anak itu sendiri, di mana sejak kecil dia dilatih untuk bukan bersahabat, tapi untuk justru mencurigai. Dan ini akan terbawa sampai usia lebih besar. Jadi masyarakat sekarang yang kurang bekerja sama satu dengan yang lain, nantinya di kemudian hari ditakuti akan lebih parah lagi. Jadi tapi tidak ada jalan lain daripada anak itu diculik. Hanya alangkah baiknya jika masalah penculikan ini teratasi. Tapi masalah penculikan
teratasi itu penyebabnya itu jauh lebih besar daripada sekedar penculikan biasa. Sekarang kan lebih ke arah finansial yang lebih parah, sehingga akhirnya selain penculikan seperti biasa-biasa, maka sekarang juga penculikan demi uang yang lebih daripada dulu-dulu. Si anak ini organ tubuhnya atau dijadikan kayak jual beli organ itu gimana, Bud? Memang dengan teknologi kedokteran yang lebih maju, maka yang anak yang sakit bisa diganti organnya dengan anak yang akhirnya sulit didapatkan, akhirnya dilakukan penculikan. Jadi ini konsekuensi dari teknologi yang lebih maju dan konsekuensi dari kesulitan mendapatkan uang, sehingga akhirnya lebih baik mencari uang dengan apa saja, menghalalkan semua cara termasuk menculik anak. Jadi mestinya kalau ada suatu mencurigakan, ditanggapi secara lebih mendalam, jangan ditanggapi asal-asalan saja, karena ini pengaruhnya tambah lama tambah parah. Seperti kayak trauma yang mendalam, takut orang dan sebagainya, itu secara psikiater ini baiknya seperti apa ketika setelah melewati seperti itu? Jadi memang kalau bisa diculik, akhirnya tidak berhasil diculik, atau berhasil atau tidak berhasil, membuat suatu trauma tersendiri. Trauma takut orang, dan mungkin juga takut orang dikenal, karena orang dikenal itu yang menculik kebetulan orang yang dikenal. Jadi jelas membuat kecurigaan pada banyak orang. Dalam hal itu, anak tetap diajak oleh orang tua, tapi bersama-sama. Jadi masih mengurangi lah, masih melihat bahwa ada orang tidak apa-apa, ada, dan tapi perlindungannya adalah jika ada orang tuanya sampai dia besar, sampai dia minimal ya lebih dari remaja. Jadi dalam taraf yang tidak diculik lagi atau berada bersama-sama dan saling melindungi bersama-sama dengan kawan-kawannya. Tapi jangan kalau terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil dan bersama-sama pergi, maka tidak akan dilindungi oleh kawan-kawan yang kecil itu. Tapi kalau sudah remaja, masih mungkin untuk pergi bersama-sama. Artinya efeknya cukup luar biasa, efek negatif bagi si anak ini untuk tumbuh perkembangan. Jelas tumbuh perkembangannya kurang baik. Di kemudian hari walaupun teratasi, jadi dilakukan adalah supaya tidak terlalu parah. Tapi dalam keadaan di mana anak itu sudah mengalami, maka anak itu tetap saja seumur-umur tetap akan terpengaruh. Tapi tetap harus kita kurangi, jangan karena dia sudah trauma jadi percuma, tapi tetap kita kurangi supaya dia tidak terlalu takut. Pesan dari Bu Dokter buat ibu-ibu di luar sana atau orang-orang tua yang memiliki anak-anak lebih waspadanya. Orang tua harus memberikan pengertian pada anak, tapi untuk memberikan pengertian dan untuk anak itu nurut, maka ada kedekatan. Jadi dari kecil anak itu sudah dibiasakan untuk berkomunikasi, dibiasakan untuk pendekatan yang cukup baik, sehingga anak itu mau nurut dan bukan membantah, untuk walaupun disuruh harus jangan sembarangan, tapi tetap saja harus kita ikuti. Jadi anak itu harus dekat dengan orang tua, itu suatunya sangat perlu. Dan orang tua juga sangat memperhatikan anak, apalagi pada situasi sekarang di mana penculikan itu mulai merajalela.